Di video ini kita akan membahas konsep tentang osilasi teredam. Pada pembahasan tentang osilasi bebas atau gerak harmonik sederhana, kita mengasumsikan bahwa selain berat dan gaya normal, satu-satunya gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya yang diberikan oleh pegas ini. Sekarang, mari kita perhitungkan gaya yang lain, yaitu gaya peredam. Gaya peredam dapat berupa gaya gesekan yang dihasilkan oleh interaksi antara permukaan lantai dan permukaan benda ini, dan gaya peredam juga dapat berupa gaya yang diberikan oleh suatu perangkat yang dihubungkan ke benda ini. Dan secara umum, gambar ini menunjukkan bahwa benda ini menerima gaya peredam. Kemudian, perlu diketahui bahwa besar gaya peredam biasanya dapat diasumsikan sebanding dengan kecepatan benda ini. Sehingga kalau gaya peredam yang bekerja pada benda ini adalah Fr, maka Fr ini dapat dirumuskan sebagai Fr sama dengan minus B dikalikan dengan V, di mana B adalah sebuah konstanta yang disebut sebagai koefisien redaman. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya peredam ini arahnya selalu berlawanan dengan arah kecepatan benda ini. Kemudian, karena kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu, maka Fr ini juga sama dengan minus B dikalikan dengan dx per dti. Kemudian, kita sudah membahas bahwa gaya pegas yang bekerja pada benda ini adalah Fp, di mana Fp sama dengan minus Kxi. Dengan demikian, gaya total yang bekerja pada benda ini sama dengan gaya pegas ditambahkan dengan gaya peredam, yaitu minus Kxi ditambahkan dengan minus Bdx per dti. Kemudian, hukum 2 Newton mengatakan bahwa gaya total ini sama dengan massa benda ini, yaitu m, dikalikan dengan percepatannya, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat i. Kemudian ini sama dengan ini, dan ini dapat ditulis menjadi minus kx dikurangkan dengan bdx per dt. Kemudian ini dikalikan dengan vektor satuan i. Dengan demikian, kita juga bisa menuliskan bahwa komponen x ini, yaitu m dikalikan dengan d kuadrat x per dt kuadrat, ini sama dengan komponen x ini, yaitu minus kx dikurangkan dengan bdx per dt. Dengan memindahkan kedua suku ini ke ruas kiri, maka persamaan ini menjadi md kuadrat x per dt kuadrat ditambah bdx per dt, kemudian ini ditambahkan dengan kx, ini sama dengan 0. Kemudian, dengan mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan 1 per m, maka persamaan ini menjadi d kuadrat x per dt kuadrat ditambah b per m dx per dt, kemudian ini ditambahkan dengan k per m dikalikan dengan x. Dan ini sama dengan 0. Kemudian, dengan mendefinisikan sebuah konstanta baru yang misalkan disimbolkan sebagai gamma, di mana gamma sama dengan b per 2m, ini berarti b per m ini sama dengan 2 gamma. Dan karena omega 0 sama dengan akar dari k per m, maka berdasarkan persamaan ini dan persamaan ini juga dapat ditulis menjadi d kuadrat x per dt kuadrat ditambahkan dengan 2 gamma dikali dx per dt,
Kemudian ini ditambahkan dengan omega 0 kuadrat dikali X. Dan ini sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial untuk osilasi teredam. Dan perlu diketahui bahwa solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah X sama dengan E pangkat minus gamma T dikalikan dengan A1 dikalikan dengan E pangkat T dikalikan dengan akar dari gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat. Kemudian ini ditambahkan dengan A2 dikalikan dengan E pangkat minus T dikalikan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Dan A1 dan A2 merupakan konstanta. Dan pembuktian kenapa persamaan ini menjadi solusi umum dari persamaan diferensial ini akan kita bahas di video yang lain. Kemudian perlu diketahui bahwa ketika gamma kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat, maka koefisien redaman ini didefinisikan sebagai koefisien redaman kritis. Dengan menyimbolkan koefisien redaman kritis tersebut sebagai BK, maka berdasarkan persamaan ini dan persamaan ini dapat dituliskan bahwa BK kuadrat per 4M kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat. Sehingga BK kuadrat sama dengan 4M kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Dan ini berarti koefisien redaman kritis sama dengan akar dari ini, yaitu 2M omega 0. Kalau koefisien redaman dari peredam lebih kecil dari koefisien redaman kritis, maka kita mendefinisikan peredaman yang terjadi merupakan peredaman ringan. Dan berdasarkan persamaan ini dan persamaan ini, kita bisa menuliskan bahwa pada kondisi peredaman ringan, gamma kuadrat lebih kecil dari omega 0 kuadrat. Kemudian, kalau koefisien redaman dari peredam sama dengan koefisien redaman kritis, maka kita mendefinisikan peredaman yang terjadi merupakan peredaman kritis. Dan pada keadaan tersebut, tentu gamma kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat. Kemudian, kalau koefisien redaman dari peredam lebih besar dari koefisien redaman kritis, maka kita mendefinisikan peredaman yang terjadi merupakan peredaman berlebih. Dan berdasarkan persamaan ini dan persamaan ini, kita bisa menuliskan bahwa pada kondisi peredaman berlebih, gamma kuadrat lebih besar dari omega 0 kuadrat. Dan nantinya kita akan membahas apa perbedaan dari ketiga jenis peredaman ini.